Hari demi hari pun berlalu, hingga akhirnya terdengar berita bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq langsung bergegas menuju rumah Aisyah. Namun, ia terhenti di depan masjid karena melihat Umar bin Khattab yang sedang berbicara kepada umat Islam. Ia tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap bergegas menuju rumah Aisyah. Sesampainya di sana, tubuh Rasulullah SAW telah tertutup dengan kain kafan. Kematian yang ditetapkan Allah kepadamu ini telah engkau rasakan, dan setelah itu engkau tidak lagi merasakan kematian selama-lamanya. Setelah dari rumah Aisyah dan melihat Rasulullah SAW, Abu Bakar pun berjalan menuju masjid tadi dan menghampiri Umar bin Khattab yang sedang berbicara di depan umat manusia. Wahai umat manusia, wahai kaum muslimin, Berhentilah bicara, wahai umat. Wahai manusia, barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya dia sudah meninggal dunia. Namun barang siapa menyembah Allah, maka ketahuilah Allah senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 144 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'aw qutila qalabatum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa orang rasul. Maka apabila ia wafat atau dibunuh, engkau akan berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tak merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Rasulullah wafat, kaum Ansor mengunggulkan Sa'ad bin Ubadah di Saqifah Bani Sa'idah sebagai pengganti Nabi. Ali bin Abi Thalib bersama Zubair bin Awam dan Tolha bin Ubaidillah mengisolasi diri di rumah Fatimah. Sedangkan kaum muhajirin umumnya mengunggulkan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Usaid bin Hudair di Bani Abdul Ashhal. Tiba-tiba, seseorang datang kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sesungguhnya kaum Ansar lebih memilih Sa'ad bin Ubadah dari Bani Ubaidah. Jika kalian memiliki masalah, segera datang kepada mereka sebelum masalah kalian tidak bisa dibendung. mari kita pergi ke kaum Ansar. Wahai muhajirin, kamu mau kemana? Aku akan pergi ke kaum Ansar. Hai orang-orang muhajirin, jangan kalian mendekati mereka, namun selesaikan urusan kalian. Demi Allah, aku akan tetap ke sana. Kemudian pergilah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab menuju kaum Ansor bersama kaum muhajirin. Setelah perbincangan yang lumayan lama, Umar bin Khattab pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, diikuti oleh kaum Ansor dan juga kaum muhajirin. Adapun kebaikan memang berada pada kalian, sebagaimana kalian katakan, dan kalian berhak memilikinya. Tapi orang-orang Arab hanya tahu bahwa perkara ini adalah hak orang-orang Quraisy, karena mereka orang-orang Arab yang paling baik nazab dan negerinya. Akulah orang yang diambil pendapatnya oleh kaum Ansar, dan tempat kurma ini adalah tempat berlindung kaum Ansar dan tempat para petinggi mereka. Wahai orang-orang Quraisy, sebaiknya ada satu pemimpin dari kami dan salah satu pemimpin dari kalian. Hai Abu Bakar, ulurkan tanganmu. Kubaiat kamu sebagai pemimpin kami. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, Abu Bakar pun menggantikan posisi beliau dalam memimpin umat Islam. Salah satu kebijakan prioritas beliau adalah memberantas nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab dan para pengikutnya. Ia mengirimkan
Ikrimah bin Abu Jahal dan juga Syurahbil bin Hasanah untuk memberantas Musailamah dan para pengikutnya. Setelah mengemban tugas, Ikrimah langsung terburu-buru dalam menyerang pasukan Musailamah Al-Kadzab. Ia pun berhasil dipukul mundur oleh Musailamah Al-Kadzab dan para pengikutnya. Ia mengirimkan surat kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk meminta bantuan. Wahai Ikrimah, aku tidak menyaksikanmu dan engkau juga tidak melihatku. Janganlah engkau kembali ke Madinah, moral pasukanmu turun. Teruslah berjalan hingga engkau berjumpa dengan Hujah dan Hujah. Bergabunglah bersamanya. Apabila keduanya sibuk dengan tugas mereka, teruslah maju. Berjalanlah bersama dengan pasukanmu tanpa menghiraukan orang-orang yang kalian temui. Dan nanti kalian berjumpa dengan Muhajir bin Abi Umayyah di Yaman atau di Hadramaut. Yamamah, Musailamah Al-Kadzab mendengar pasukan Khalid bin Walid telah mendekat. Ia pun menyambutnya dengan pasukan di Akribah. Pasukan Musailamah yang kecil yang terdiri dari 40-60 orang berhasil dipukul mundur oleh Khalid bin Walid. Harinya, pasukan Musailamah Al-Kadzab kembali bertemu dengan Khalid bin Walid. Untuk memotivasi para pasukannya, anak Musailamah Al-Kadzab, yaitu Syurahbil bin Musailamah pun berkata, Allahu Akbar. Berperanglah untuk membela rasa kalian dan jagalah istri-istri kalian. Panji kaum Muhajirin dipegang oleh Salim radhiyallahu anhu. Kau nanti akan diterima kekalahan karena dirimu. Kalau demikian, aku adalah sepertinya pembawa Al-Quran. Panji kaum Ansor dipimpin oleh Sabit bin Qais. Ia memotivasi dirinya dan para pasukannya. Sedangkan saudara Umar bin Khattab, yaitu Zaid al-Khattab, yang merupakan pemimpin dari sayap kanan, dipertemukan oleh Allah dengan Nahrul Rijal. Nahrul Rijal adalah sayap kanan dari Musailamah Al-Kadzab. Ia berhasil dibunuh oleh Zaid al-Khattab sehingga nyali dari Bani Hanifah pun ciut. Alangkah buruknya yang kalian biasakan. Ini wahai kaum muslimin, ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang mereka orang-orang Yamamah berbuat, dan aku mohon maafmu atas apa yang mereka berbuat, kaum muslimin. Wahai para penghafal Al-Quran, hiasilah Al-Quran dengan amalan. Wahai para pasukan, buanglah kerisauan kalian, hadapi musuh kalian, maju ke depan. Demi Allah, aku tidak akan berbicara sepatah kata pun hingga aku bertemu dengannya dan berbicara secara hujah. Letakkan aku dalam baju besi, kemudian angkat dengan ujung tombak. Angkatlah hingga aku bisa mencapai ujung atas pagar. Lalu lemparkanlah aku ke dalam kebun. Akan kubukakan pintu dari dalam. Pasukan Musailamah Al-Kadzab kian terpojok. Sampai akhirnya tewaslah si nabi palsu Musailamah Al-Kadzab di tangan Wahsy bin Harb bekas budak Jabir bin Mut'in dan seorang mujahid dari Ansor, Abu Dujana Simak bin Khirasyah radhiyallahu anhu. Tewasnya Musailamah meruntuhkan moral pengikutnya. Kebanggaan dan kesombongan mereka serta-merta larut dalam situasi itu. Mereka seolah-olah tersadar dari sihir, bingung tak berbuat sesuatu pun. Akhirnya mereka menyerah. Setelah sejumlah 21.000 dari mereka tewas dalam pertempuran, dan ada yang mengatakan 500 atau 600 atau bahkan 1.200 kaum muslimin. Setelah perang usai, orang-orang Bani Hanifah didatangkan ke Madinah untuk bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka diminta bercerita tentang kenabian Musailamah. Abu Bakar bertanya tentang sajak yang dibuat Musailamah. Mereka pun menyebutkan beberapa contoh di antaranya. Wahai kata anak dari dua kata, berbuatlah sesukamu, bahagian atas engkau di air, bahagian bawah engkau di tanah. Subhanallah, celakalah kalian. Kalimat-kalimat tersebut bukanlah berasal dari Tuhan, bahkan orang yang baik sekalipun. Bagaimana hal itu dapat membimbing kalian? Demikianlah kisah dari Abdullah bin Abu Quhafah radhiyallahu anhu atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar.